Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah perkataan dari seorang ustadz yang merasa tersindir dengan ceramahnya dai salafi, yang mana ustadz ini mengatakan, katanya ustadz salafi tersebut selalu membidah-bidahkan dan mensyirik-syirikan amal ibadahnya orang aswaja. Dan yang membuat saya agak geli dengarnya sahabat ya, ustadz ini katanya rencananya akan kompak untuk membubarkan atau mengusir dai salafi ini dari Indonesia jika dai salafi tersebut masih selalu menyindir dan membidah-bidahkan amalannya orang aswaja. Kami akan bersatu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bisa menggempur aliran, bisa mengusir Wahabi dari Indonesia. Masya Allah sahabat ya, seolah-olah Indonesia ini punya nenek moyangnya. Padahal di Indonesia ini sahabatnya bebas, karena Indonesia ini negara yang punya hukum. Jadi ustadz ini sahabat ya, tidak ada hak sama sekali untuk mengusir siapapun di Indonesia ini. Sebenarnya perkataan ini sahabatnya sering saya ulang, bahwa dai salafi ini hanya menyampaikan nas dalil Al-Quran dan Sunnah. Apabila itu memang syirik, ya memang dikatakan syirik, dan apabila itu bid'ah, jelas itu dikatakan bid'ah. Tapi Islam tidak ada mengkafirkan orang. Nggak boleh seorang menuduh seorang muslim dengan kafir, nggak boleh. Jadi kalimat ini nggak benar ini. Justru kita menghalangi orang, melarang orang dari kafir mengkafirkan. Ceramah ustadz salafi ini tidak pernah menyindir oknum-oknum tertentu pastinya. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja statement dari ustadz ini yang tersindir dengan ceramahnya dai salafi, dan ujungnya mereka ingin mengusir dai salafi ini dari Indonesia. Ini dia videonya. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana sesuai dengan akidahmu, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama, ini orangnya jutaan, sudah mayoritas seluruh Indonesia. Tapi ajaran panjenengan itu masih minoritas di Indonesia. Lama-kelamaan di TV Roja, TV dan lain sebagainya membid'ah-bid'ahkan kami diam. Ingat, sekali masih itu diteruskan, kami akan bersatu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bisa menggempur aliran, bisa mengusir Wahabi dari Indonesia. Itu akan sangat dan mungkin bisa kita usir dari Indonesia. Ingat, silakan kalian mengkaji apapun, silakan. Sesuai dengan akidahmu, silakan. Jangan sirik-sirikkan orang yang berziarah kubur. Dan jika saya memperhatikan sahabat ya, ustadz yang mengatakan seperti ini gemar sekali menebarkan khurafat-khurafat. Yang dulu pernah saya mengupload video tentang ustadz ini yang mengatakan ada 500 mayat yang bangkit dari kubur. Tentu saja ini suatu khurafat sahabat ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, wahai ya ahlal kubur, wahai ahli kubur semua, bangun ahli kubur semua itu. Niku karomah, menghidupkan 500 orang di dalam kubur. Dan pastinya dai salafi melihat video-video seperti ini, mereka tidak akan tinggal diam, karena ini bukti rasa sayangnya dai salafi sahabat ya kepada sesama muslim, agar mereka tidak terjerumus kepada kebid'ahan dan kesyirikan tentunya. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini nggak mengembalikan ruh. Ini nggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini, sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seharusnya ustadz aswaja yang merasa tersindir dengan perkataan dai salafi yang mengatakan ini syirik, ini bid'ah, itu tidak boleh dalam Islam sahabat ya, maka dai aswaja ini harus menunjukkan atau membantah bahwa perkataan itu bukan syirik dan bid'ah. Karena di dalam ceramah dai aswaja ini yang saya perhatikan sahabatnya, itu belum pernah mereka membahas masalah syirik dan bid'ah. Coba teman-teman semua perhatikan atau cari dai aswaja mana yang pernah membahas tentang masalah syirik dan bid'ah. Belum pernah saya menjumpai tentang masalah tersebut. Yang selalu saya mendengar dari ceramah-ceramah yang mereka katakan, mereka selalu menuju kepada keutamaan ibadah, tapi mereka tidak pernah menjelaskan konsekuensi tentang kesyirikan dan kebid'ahan, karena mereka menganggap ada bid'ah hasanah.
Jadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentang kullu bid'atin dolalah itu seperti apa konsekuensinya. Nah, disinilah seharusnya dai aswaja itu harus menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dolalah itu seperti ini, bukan hanya menjelaskan sebatas bid'ah hasanah saja. Agar orang paham sahabat ya, yang mana yang bid'ah hasanah dan yang mana yang bid'ah dolalah. Dan tidak lupa juga sahabat ya, dai aswaja juga harus membahas masalah syirik, karena ini bukti dari tauhid kita. Karena Rasulullah SAW dulu sahabat ya, sebelum memerintahkan para sahabat untuk menunaikan sholat, Rasulullah SAW itu selalu mendakwahkan tauhid. Tentunya agar para sahabat tidak terjerumus kepada kesyirikan dan iman mereka benar-benar kokoh. Jadi untuk dai aswaja seharusnya seperti itu. Contohlah Rasulullah SAW selalu menggembar-gemborkan tauhid dan menjauhkan segala perbuatan syirik tentunya. Karena di dalam Islam kunci untuk kita masuk ke dalam surga itu yang nomor satu adalah tauhid sahabat ya. Percuma apabila kita melakukan ibadah sangat banyak tapi kita gemar melakukan perbuatan syirik, maka ibadah kita sama sekali tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sesuai dengan petunjuk Rasul. Kemudian salah satu kunci utama ya agar kita bisa masuk surga adalah mentauhidkan Allah. Nah, ini dia. Maknanya di ayat ini wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan sekali-kali berbuat syirik sedikit pun. Nah ini jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, sebanyak apapun amalan kita ya akan terhapus dengan kesyirikan. Tapi sebanyak apapun dosa kita selama tidak syirik tetap akan berhak masuk surga. Inna syirka la yahbatanna amal. Sesungguhnya syirik itu sungguh-sungguh menghapuskan amal. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan kita ya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Taala. Semangat ibadah kita jangan dikotori dengan kesyirikan. Salah satunya tadi ucapan-ucapan yang kadang kita tidak tahu bahwa itu kesyirikan. Ya karena tidak kita mungkin bahwa semua dari itu masih banyak praktek-praktek kesyirikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, tadi tetap fokus beramal. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jangan khawatir. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min ya dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.